Halo Sobat Bola Bocor, kembali lagi saya akan mengupdate tentang Persisolo versus PSM Makassar. Seperti yang kita saksikan kemarin, pertandingan Persisolo versus PSM Makassar berakhir dengan 1-1. Tapi ada yang ganjal menurut penilaian saya sebagai penonton, teman-teman. Kenapa? Ya, wasit memberikan tambahan 4 menit tambahan waktu, tapi wasit baru menghentikan pertandingan pada menit 97. Ada apa ini? Jadi saya mencoba mencari-cari informasinya dan saya menemukan di Detik Sulsel, teman-teman. Jadi ini beritanya dan kenapa wasit tidak menghentikan pertandingan padahal udah lewat 4 menit tambahan waktu. Oke? Saya akan mencoba membacakannya, teman-teman, biar kita sama-sama belajar dan tidak gagal paham tentang keputusan wasit, teman-teman. Supaya kita sebagai supporter bisa lebih dewasa melihat kejadian-kejadian yang ada di dalam pertandingan. Oke, teman-teman. Mantan wasit jelaskan soal laga Persis versus PSM yang lewati injury time 4 menit. Ini mantan wasit ya, menurut judul dari berita Detik Sulsel. Ini penjelasan mantan wasit. Oke. Keputusan wasit Hairudin yang tidak menit peluit panjang saat tambahan waktu 4 menit berakhir di laga Persisolo versus PSM Makassar menuai kritikan keras dari pelatih PSM Bernardo Tapares. Mantan wasit Liga Indonesia Ahmad Japri namanya, teman-teman, memberikan penjelasan terkait keputusan wasit itu. Polemik tersebut terjadi saat PSM bermain di markas Persisolo di Stadion Manahan Solo Kamis tanggal 29 bulan 9. Wasit Hairudin baru menghentikan pertandingan di menit 97 sementara tambahan waktu hanya 4 menit. Ya, ini juga yang saya tanyakan, kenapa kok udah lewat menit 94 wasit tidak menghentikan pertandingan? Jadi kan kita sebagai penonton yang nggak tahu, ya agak-agak kesel lah melihat keputusan wasit itu. Jadi kita akan cari tahu jawabannya seperti apa, teman-teman ya. Harus dipahami bahwa injury time yang diberikan wasit itu bukan berarti jam itu jalan terus. Kalau ada pelanggaran, waktu masih bisa dihentikan, kata Ahmad Japri pada Detik Sulsel pada Jumat tanggal 30 bulan 9 2022. Jadi bukan pada jam ofisial, bukan pada jam supporter dan sebagainya. Tetapi apabila dalam waktu 4 menit itu masih terjadi pelanggaran, ini bisa molor waktunya, sambungnya. Oke. Jadi berarti kalau misalnya dikasih tambahan 4 menit, di dalam tambahan 4 menit itu ada pelanggaran dan wasit mempos lagi waktunya sehingga waktunya bisa molor, teman-teman. Penjelasannya seperti itu menurut di berita ini. Jadi pria yang kini bertugas sebagai wasit penilai wasit di Liga 1 dan Liga 2. Wah, ini sih kalau melihat ininya dia sebagai penilai wasit ya, bertugas di Liga 1 dan Liga 2. Jadi kemungkinan akurasi berita ini sangat-sangat baik ya. Ya, bahwa wasit yang memimpin pertandingan menggunakan 2 jam. 1 jam yang digunakan waktunya jalan terus, dalam kurung tidak bisa dihentikan. Sedangkan 1 jam lainnya bisa dihentikan dalam kurung pause ketika pertandingan berhenti karena pelanggaran atau hal lainnya. Makanya wasit itu menggunakan 2 jam. Jadi persepsi masyarakat, khususnya masyarakat bola, pada saat ini jika tambahan 4 menit itu nggak ada lagi tambahan waktu, sementara bisa saja masih ada pelanggaran yang buat pertandingan berhenti paparnya. Ahmad Japri menegaskan aturan perpanjangan waktu itu seperti yang diatur dalam Law of the Game, sehingga menurutnya keputusan wasit Hairudin tidak serta-merta bisa disalahkan. Dari segi Law of the Game sudah sesuai. Saya juga menonton laga itu semalam, jadi saya melihat waktunya. Setiap ada pelanggaran itu dihentikan waktunya terangnya. Sebelumnya pelatih PSM Makassar Bernardo Tapares mengkritik keputusan wasit saat timnya ditahan imbang oleh Persisolo.
Salah itu adalah wasit tidak segera menghentikan pertandingan saat tambahan waktu sudah selesai. Saya betul-betul selalu mau menghindari berbicara tentang wasit, tapi kalian lihat apa yang terjadi. Wasit memberikan 4 menit extra time pada saat itu. Persis mendapatkan free kick, corner, dan lain-lain. Waktu sudah lewat. Kalau ini PSM wasit dalam kurung pasti akan meniup peluit, ujar Bernardo dengan nada kesal usai laga Kamis tanggal 29 bulan 9 2019. Jadi kita lanjut. Wasit Airudin. Lanjut, Bernardo juga banyak melakukan kesalahan lainnya. Seperti saat pemainnya Everton Nascimento berlari di depan pemain Persis Solo tapi dinyatakan offside oleh wasit. Kalau tim saya kalah dengan fair, bahwa tim lawan jauh lebih baik daripada kita dari segi kualitas, saya yang pertama menyalami tim mereka, tapi bukan gara-gara bantuan dari perangkat lain jelasnya. Melihat wasit yang lagi-lagi melakukan banyak kesalahan, Bernardo kembali meminta penggunaan video assistant referee di Liga 1. Menurutnya sepak bola Indonesia pantas mendapatkan suguhan pertandingan menarik dengan kepemimpinan wasit yang bagus. Sepak bola Indonesia membutuhkan VAR dan juga kualitas wasit yang lebih baik. Kenapa tidak memberikan opsi ini kepada sepak bola Indonesia? Ujar Bernardo Tavares. Sepak bola Indonesia layak mendapatkan suguhan yang lebih bagus daripada ini karena klub di Indonesia mempunyai kualitas supporter yang sangat besar dan supporter Indonesia layak mendapatkan hal yang lebih baik daripada sekedar apa yang ditunjukkan oleh perangkat pertandingan, sambungnya. Laga pekan ke-11 Liga 1 2002-2023 antara Persis Solo melawan PSM berakhir imbang dengan skor 1-1. Tim tuan rumah Persis unggul lebih dulu melalui Irfan Johari pada menit ke-23, sementara PSM membalas melalui Kenson Ambu pada menit 44. Hasil imbang ini membuat PSM tak beranjak di peringkat kedua klasmen Liga 1 dengan mengemas 21 poin, namun posisi Juku Eja terancam terlempar dari 5 besar andai Bali United, Persija Jakarta, dan Borneo FC memetik poin penuh menghadapi lawan-lawannya di pertandingan lainnya. Ya, oke, itu tadi penjelasan wasit, mantan wasit atau penguji wasit di Liga 1 dan Liga 2 teman-teman ya. Jadi kita bisa belajar bersama-sama supaya tidak gagal paham tentang keputusan wasit. Oke, meskipun emang agak menyebalkan melihat waktu udah lewat dari injury time, tapi wasit belum meniup peluit panjang. Tapi saya juga setuju sama Bernardo Tavares bahwa seharusnya Liga Indonesia udah bisa memakai VAR. Jadi itu adalah penjelasan yang diulas tadi dari Detik Sulsel ya, melalui mantan wasit atau penguji wasit di Liga 1 dan Liga 2. Jadi ini merupakan berita yang mungkin akurasinya sangat-sangat baik teman-teman, karena yang menjelaskan adalah penguji wasit Liga 1 dan Liga 2. Jadi biar kita paham juga tentang keputusan-keputusan wasit. Tapi kalau kita emang melihat ya, sejauh ini wasit emang masih banyak ya kekurangan-kekurangan yang harus diperbaiki dalam hal mengambil keputusan di dalam pertandingan. Oke, sampai di sini dulu. Stay healthy. Bye-bye.